terjatuh lagi tuh yang membuat kami tegar berdiri. Karena kami bukan beban, kami bisa buktikan punya kemampuan. Kami berakselerasi, berkreasi dalam membangun negeri. Kami tidak butuh kasihan, yang kami ingin hanya satu kesempatan. Dengan ini kami punya cahaya, dengan ini kami bisa berkarya, dengan ini kami bisa bekerja. Mari bersama berjuang untuk wujudkannya. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak terbatas untuk kaum disabilitas. Check this out. Cartonet.com, yeah, come on guys. Kalau lo bisa, gua juga bisa. Dengan cara lain, kenapa enggak? Don't worry, limit. Artinya, Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Kartunet Community Indonesia nama kami. www.kartunet.com itu situs kami. Mari bersama berjuang dan berakselerasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Mari bersama berjuang wujudkannya. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak terbatas untuk kaum disabilitas. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak terbatas untuk kaum disabilitas. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM. Menyajikan acara yang menarik, menghibur, dan mencerdaskan. Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna
Tetapi banyak manusia, di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan? Tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami, Kartunet, karya tunanetra. Seorang tunanetra, sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya tunanetra. Bersama suara edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama kami dua sahabat karib ya. Saya kalau boleh dibilang begitulah. Apa tuh? Saudara karib ya. Ya, sahabat edukasi, apa kabarnya Anda pada hari ini di hari Kamis ya? Tetap ya, hari Kamis 21 Agustus 2014. Udah lama tak jumpa nih. Itu suara siapa itu? Aduh. Kali ini Kak Sena ditemani bukan oleh Kak Dimas. Nah, Kak Dimas hari ini katanya ada sesuatu dia ya, ada sesuatu. Jadi kali ini Kak Sena ditemani oleh kakak kita, guru kita, yaitu Kak Satrio Budiotomo. Aduh. Aku dibilang guru. Guru kehidupan ya. Guru opo. Dan seperti biasa Kak Sena juga selain ditemani oleh Kak Satrio, ditemani oleh sahabat kita yang setia dari tahun-tahun yang telah berlalu. Setia menemani kita. Ya, kita sapa di sana ada Bang Charlie. Halo Mas Charlie. Halo Mas Charlie. Ya. Kenyang. Aduh. Kenyang makan kerupuk. Bang Charlie kemarin pasti makan lomba kerupuk ini ya. Ikut lomba makan kerupuk. Iya, makan lomba kerupuk. Tata bahasamu perlu disempurnakan ini. Ikut lomba makan kerupuk Bang Charlie. Ikut. Waduh. Kayak juara nih dia. Ya kalau lomba makan kerupuk tipsnya satu supaya juara. Nggak usah makan sebelumnya gitu ya. Biar lahap ya. Iya. Oke, sahabat edukasi. Ya, kita nanti akan berbagi-bagi pengalaman nih mengenai pengalaman kita 17-an. Kemudian juga banyak sekali hal-hal menarik yang hari ini akan kita bicarakan. Di antaranya selama ini kan kita selalu ngobrol sama orang-orang inspiratif itu cowok nih. Belum lama kita ngobrol sama Kak Jaka Ahmad. Ya, yang di Australia itu ya. Di Australia itu ya. Kemudian kemarin kita ngobrol sama Kak Suratim, seorang entrepreneur muda tunanetra. Kemudian juga dengan Kak Wawan yang baru mengawali bisnis entrepreneurnya. Entrepreneur ya. Kemudian juga kita juga pernah berbicara mengenai virus SARS. Banyak sekali yang kita bicarakan. Tetapi sahabat edukasi, sebetulnya ada peranan yang tidak kalah pentingnya dari sosok yang sangat berpengaruh juga dalam sejarah kemerdekaan kita. Nah, sosok yang sangat berpengaruh dan penting dalam kehidupan kita. Ini sosok perempuan nih. Oh, wanita. Coba. Oke. R.A. Kartini. Itu. Kalau tidak ada dia, mungkin saat ini wanita tidak boleh sekolah ya. Iya. Sampai sekarang. Ya. Tetap ya. Tanpa wanita kita nggak bisa lahir ke dunia ini. Itu betul. dia yang paling penting. Sebetulnya itu paling penting. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita tunggu partisipasinya ya. Kalau mau telepon boleh di 021 741 8914. Kalau mau SMS boleh di mana Kak Yoyo? 0813 ya. Iya. 2526 14 40. Nah, atau kalau mau mention ke @kartunet boleh. Terus juga boleh ke @sura_edukasi. Sekarang kasih nama Kak Yoyo
mau makan dulu ya. Mau makan dulu sambil menikmati persembahan yang berikut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kembali seperti sedia kala di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis sedih, maafkan aku. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkan kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menafikanmu, maafkan aku. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkan kau di sini ku pun terluka. Melupakanmu, menafikanmu, maafkan aku. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Perhatikan nilai kamu tambah turun. Ada apa? Iya Bu, mata pelajarannya tambah susah.
saya sering kekurangan materi. Kenapa tidak mencari di internet? Saya kan belum menguasai komputer, Bu. Lagi pula saya tidak punya cukup uang untuk sering ke warnet. Jangan khawatir, Hari. Kamu kan bisa belajar internet gratis di sekolah. Oh ya? Belajar internet gratis di sekolah, Bu. Asyik. Ayo, raih suksesmu dengan memanfaatkan internet di sekolah sebagai salah satu sumber belajar. Dana Bos sudah menyediakan untuk Anda. Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya. Gini, kenapa? Lucu ya kadang-kadang orang Indonesia tuh sebetulnya memang ya kita tidak memungkiri belum menjadi sebuah negara yang maju. Belum menjadi sebuah negara yang maju. Belum. Dari mana kau bisa berpendapat seperti itu? Ya karena kita sekarang aja siarannya nggak maju kan? Ya kalau siarannya sambil maju-maju bagaimana? Tuh nabrak tembok. Ya artinya banyak sektor yang belum bisa menyeimbangkan dengan kondisi masyarakat. Seperti misalkan transportasi belum bisa dikatakan aksesibel. Aksesibel ini bukan berarti untuk disabilitas ya. Aksesibel itu artinya kan bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kalau jalanan rusak, coba jalanan rusak, kemudian lampu merah itu mati-matian, salah lampu, lampu merah yang ya lampu merah diganti jadi Petromax. Gitu. Masih banyak ya kita temukan lampu merah yang mati ya. Dan lucunya itu ini, lucunya adalah lampu merah itu mati nggak mati tetap aja terobos. Nah, kalau di Pondok Labu tuh, Sen, aku kan tinggal di daerah situ tuh. Itu lampu merah kayaknya nggak ada artinya gitu loh. Dia menyala merah tapi angkotnya tetap aja jalan gitu. Itu bisa gitu ya? Ya nggak tahu kenapa ya. Ya Memang sih kalau warna merah itu tidak berarti bagiku. Ya. Kalau buat dirimu memang tidak. Artinya kan, begini Kak Satrio ya, bahwa memang kemajuan itu kan tidak selalu dinilai dari segi teknologi yang wah gitu ya. Tapi kemajuan itu juga dinilai dari segi moral, pemikiran. Itu yang pernah dikatakan oleh salah satu dari calon presiden kita dulu. Dulu katanya ya. Sekarang Deng. Yang katanya revolusi mental. Ini bukan berarti saya kampanye ya. Enggak. Tapi memang mental Indonesia, masyarakat Indonesia itu memang perlu diperbaiki ya. Dari segi yang kecil aja. Membuang sampah. Sering kan kita lihat orang membuang sampah dari mobil. Enak bener ya. Itu kalau satu. Coba kalau 10, 11, 15 itu enggak. Satu itu kayak satu tapi satu kantong kresek. Belum ada. Aduh. Kapan mau nyoba? Artinya begini. Kalau Kak Sena bilang sih begini kayak ya, kita itu percuma kalau negara maju tapi mental kita amblas. Kalau Indonesia sebetulnya kasihan juga ya. Ya kalau bahasa kita kasarannya nih, sudah teknologinya juga pas-pasan. Ya istilah kata pola pikir kita juga masih belum maju gitu kan. Kasihan sekali padahal kita sudah 69 tahun. 9 tahun merdeka. Ya, katanya sih sudah merdeka, tapi kita lihat saja ya. Sekarang ini ya. Banyak negara kita ini masih agak sedikit tergantung dari luar negeri ya. Betul sekali. Teknologinya, kemudian juga mengambil kebijakan baik itu finansial dan sebagainya itu masih ada pengaruh dari asing ya. Iya. Tapi kalau kita ngobrol kepanjangan ntar takut pusing. Aduh. Dan takutnya ntar di bawah kita ditunggu sama siapa gitu. Omong tentang merayakan hari kemerdekaan, kalau Kak Satrio kemarin ngapain ceritanya? Kalau aku sih kemarin lihat upacara penaikan bendera di istana. Lewat TV. TV. Sama aja kalau gitu. Menyaksikan kali. Ya, Bang. Menyaksikan. Dan aku melihat para
paskibraka itu ya. Gagah. Terus juga yang wanitanya juga cantik-cantik. Tetap ya. Ya, aku jadi ingat dulu waktu SMA gitu ya. Waktu ikut paskibra itu benar-benar perjuangannya itu Sen. Waktu masuk paskibra di SMU aja. Iya. Manjat ya. Sabar hari ini aku manjat tiang dulu baru naikin. Nah, jadi masuk paskibra aja itu perjuangannya susah banget. Jadi harus ikut yang namanya masa orientasi. Dijemur di lapangan, push up, sit up, ditemani oleh kakak-kakak senior yang galak-galak. Ya, galak-galak. Kayaknya kalau nggak ngebentak nggak seru gitu. Iya. Suruh jalan jongkok siang-siang gitu ya. Terus terus waktu itu di Cibubur juga kita pernah ada acara ke malam, suruh jalan jam 2 malam satu-satu gitu ya. Itu aku jadi inget waktu lihat upacara kemarin, aku jadi inget waktu SMA dulu gitu ya. Dan nggak salah sih kalau mereka itu memang disebut sebagai putra-putra dan putri-putri pilihan gitu mantap ya. Jalannya aja ketahuan ya. Jadi betul. Kalau ya walaupun tunanetra itu tidak melihat secara fisik ya, tapi kebanyakan teman-teman kita yang tunanetra itu bisa menyaksikan karakter orang itu sederhana kayak sebetulnya. Dari gaya mereka berjalan atau gaya mereka berbicara ketika menggandeng tunanetra. Oh, dari gaya mereka menggandeng tunanetra. Iya. Contoh. Nah, bisa begini nih contoh sederhananya nih. Kalau orang itu ketika pertama kali bertemu dengan tunanetra, itu dia menyapa, tapi nyapanya nggak lebay. Nggak lebay, sorry, nggak berlebihan. Bisa dicontohkan? Bisa gini. Nama kamu siapa? Oh, itu berarti kepolisian. Mas, ada yang bisa saya bantu? Mas mau kemana memang? Mas, mau ke situ boleh. Ya, sebentar Mas ya, sebentar. Ini coba tolong pegang dulu ini tangannya, kakinya, tangannya, kakinya. Jadi. Artinya dia ya Allah. sebetulnya sapanya itu biasa aja. Mas, ada yang bisa bantu? Kalau Kak Sana lu pernah punya pengalaman gini? Dia nyapa, Mas, mau kemana? Mau lagi nunggu temen. Oh, nunggu temen. Iya, saya kira mau nyebrang gitu. Udah sambil tepuk ya kan bahu saya. Ada lagi, kalau pas mau nyebrang, emang beneran mau nyebrang waktu itu. Nah itu enak nih dia. Meskipun mungkin jarang ketemu tunanetra, tapi dia langsung tahu. Ditepok dulu bahu saya. Set, tanya mau kemana? Mau nyebrang, bisa minta tolong. Oh ya boleh, bentar. Langsung tangan saya diarahkan ke tangannya dia, walaupun bukan siku ya. Tadi tahu pegang, tapi memang walaupun agak gugup karena memperhatikan saya juga, memperhatikan jalan juga. Tapi artinya dari situ saya sudah tahu bahwa dia punya sensitivitas yang tinggi, punya sense ya, kepedulian. Sense-nya ya cukup tinggi. Gaya bicara sekarang. Oh, demen nih. Kalau itu dari langsung dari perbuatan ya? Enggak, iya perbuatan. Kayak seorang trainer. Coba. Kalau dari si gaya berbicara, biasanya kalau dia orangnya memang perfect. Perfect. Sorry, salah ya. Perfect. Perfect. Dari perfect dan orang itu care. Itu sebetulnya sederhana aja dia gaya berbicaranya. Misalkan saya mau Bang Charlie. Kalau Bang Charlie kalau ketemu, "Hey Sen, gimana kabar?" Nah, sehat, salaman set gitu. Nah, biasanya kalau orang yang memang dia beda ya, sentimental apa gimana, dia biasanya ini rada-rada cepat ngomongnya. Jadi ketakutan banget kita tersinggung apa gimana kali ya? Oh gimana? Coba ngomongin suruh screen reader HP yang ngomong. Cepat bener gitu. Oh, aku pernah ya. Intensnya intes suaranya itu cepat gitu loh. Sena gimana kabarnya kemarin? Acaranya gimana sebetulnya? Dan kadang-kadang suka menanyakan hal-hal yang yang sering dia tanyakan. Ya misalkan Sena kemarin pulang gimana? Udah sampai rumah aman kan? Ya. Terus besok lagi ketemu lagi. Gimana kemarin sampai rumah aman kan?
Besok kita ulangan pertanyaan itu biasanya bukan Kasena ini menjudge ya. Tapi kalau tunanetra itu ya membedakan antara orang itu memang care atau tidak, ya kira-kira seperti itu orang. Kalau saya care enggak? Hah? Kalau Bang Syaril bukan care sih Bukan sebetulnya. care, apa ya namanya? Kalau Bang Syaril bukan care, betul. Kita cari dulu istilah yang keren. Kata yang tepat yang dia tuh bukan care sebetulnya. Tapi sampai sekarang aku belum bisa menemukan. Tapi pernah nggak ketemu sama yang galak? Galak? Kalau aku pernah. Belum. Nah, jadi mau kemana dek? Galak banget. Mau nyebrang mas, kadang. Kok dari tadi di situ aja? Iya mas mau nyebrang. Kamu tunanetra ya? udah tahu. Makanya buat tongkat dong. Waktu itu aku nggak buat tongkat. Oh salah sendiri. Teknologi mas. Saya udah bisa meradar. Pakai sistem radar. Soalnya waktu itu yang negor aku satpam. Pantesan. Tapi gitu ya memang unik sih. Tunanetra juga ternyata mengisi kemerdekaannya itu nggak jauh kalah dengan yang lain. Dia ikut lomba juga. Iya, katanya kemarin Sena juga menyaksikan perlombaan tunanetra 17 Agustus. Pernah ngebayang nggak tunanetra lomba makan kerupuk? Wih. Iya. Atau tunanetra lomba balap karung? Wih. jadi ini ya memang sih mungkin dengan cara yang berbeda ya. Nah. Jadi ada satu orang yang standby di finish. Tunanetra itu yang masih melihat sedikit-sedikit, matanya ditutup. Tapi yang benar-benar tunanetra yang total itu ya nggak ditutup matanya ya. Ada orang standby di finish. Oke, siap. 3, 2, 1. Ya, lari, tepuk tangan dia. Ya, terus. Nah, lucunya kalau yang melihat kan karena nggak biasa matanya ditutup, dia bingung. Lucunya ada yang nyasar ke jalan, ada yang hampir nabrak tiang listrik. Tapi tunanetra itu entah bagaimana tahu ya arah tepukan itu ya. Iya, tapi kalau yang tunanetra total yang memang biasa gelap gitu ya, dia perhatikan betul-betul. Wah, dia fokusnya luar biasa dia. Hebat dia, fokusnya benar-benar ke tepuk tangan itu aja. Perhatiin tok. Walaupun di situ rame-rame, yo, terus dia nggak lucunya nggak terganggu gitu. Iya. Dia jalan. Tapi peristiwanya ya begitu, ada yang tabrak-menabrak, ada yang kesandung. Kalau tunanetra makan kerupuk itu susah nggak? Ya sulit juga sebetulnya karena ada yang sebenarnya kerupuknya ada di depan mulutnya dia, tapi karena kegerak-gerak angin kali ya, lompat-lompatan, kadang-kadang dia gigit talinya, kadang dia gigit. Kadang dia kerupuknya udah kena udah tiba-tiba panitianya iseng digoyangkan talinya, kerupuknya lepas lagi gitu. Jadi ya sebetulnya happy ya, have fun sih, tapi seneng gitu loh. Seneng dan lucu aja gitu. Kalau untuk balap karung aku pernah lihat Sen. Iya. Kebetulan waktu itu kan aku di SLB. Iya. Ya kan ya. Aku jadi seksi olahraga waktu itu. Iya. Nggak ada nama balap karung. Wah, tunanetra waktu itu dari garis start itu kan 100 meter di depan itu ada karung. Ya. Terus semuanya bersedia, siap, ya. Terus orang yang ada di 100 meter di depan itu kan biasa kayak Sena tadi bilang tepuk tangan ya kan. Iya. Tok gitu. Ambil karungnya, ya diambil. Nah, kalau kita balap karung kan mestinya kita masuk ke dalam karung ya. Iya. Ya, semuanya masuk ke dalam karung. Kalau dia terus lompat, plok. Ini ada satu orang yang unik gitu loh. Dia karungnya dilebarin, terus menghadap ke garis finish, balik badan, terus karungnya dibawa lari. Dibawa lari. Dibawa lari ke garis finish. Jadi yang lain lompat-lompat, dia nggak lari sendiri. Lari sendiri ya. Iya. Ya tapi begitulah ya. Nah ini ngomong tentang hari kemerdekaan ya dari tahun ke tahun sama ya. Tapi gini Kak Yoyo. Tapi kemerdekaan tahun ini agak sedikit spesial. Apa tuh? Karena hari ini kan juga kita akan menyongsong pemerintahan yang baru ya. Mantap. Katanya KPU akan KPU siapa? Mahkamah Konstitusi ya hari ini akan mengumumkan siapakah yang akan resmi. Bagaimanakah hasil gugatan dari salah satu calon capres? Ya. Tapi kita doakan saja bahwa apapun yang terjadi, apapun yang keputusan MK, kita semua harap bisa diterima. Sadar diri ya. Soalnya begini,
rasanya percuma kan kalau kita tiba-tiba menghadapi suatu keputusan, kemudian kita berbuat anarkis. Sebetulnya apa sih yang kita dapetin? Ya, pertanyaannya kan itu, apa sih yang kita dapetin gitu kan? Semua jadi rusak, banyak korban yang tewas juga, kadang-kadang orang yang bersalah juga kena sasaran gitu. Ini dan mungkin kembali ke mental ya, Sen. Kembali ke mental tetap ya. Tadi. Makanya kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang perempuan yang luar biasa. Yang katanya ya, kalau pendidikan pertama di dalam pendidikan pertama seorang manusia itu adalah di mental, dan itu pertama kali diperkenalkan di keluarga. Dan nah ini perempuan yang satu ini gini kayak bagaimanakah dia ketika hidup di lingkungan keluarga yang biasa, dia berusaha meyakinkan kepada keluarganya, oke, gue adalah orang yang merdeka, gue adalah orang yang bisa melakukan seperti orang kebanyakan, meskipun mataku adalah mata tunanetra. Akhirnya yang terjadi adalah dia berhasil bekerja di salah satu stasiun televisi. Nah, hebatnya adalah bagaimana dia setiap hari berjuang itu pulang pergi sendiri. Dan yang lebih hebat lagi adalah walaupun dia cuma sederhana kerja di stasiun televisi ya, tetapi itu adalah catatan yang luar biasa bagaimana seseorang itu bisa bangkit dari keterpurukan. Yang kedua adalah bagaimana seorang perempuan itu melatih mentalnya sehingga dia menjadi seorang perempuan yang kuat. Sementara di luar sana ada banyak kaum disabilitas yang oleh orang tuanya tuh dikekang, nggak boleh kemana-mana. Betul. Dan zaman sekarang ini masih ada, Sen. Masih ada. Jadi kemana-mana dianterin. Ya. Terus juga kayaknya protected sekali orang tuanya. Iya. Betul. Protected itu memang satu hal yang positif ya. Entah apa motivasi dari orang tuanya gitu lah ya. Jadi si tunanetra ini merasa tidak merdeka dan ya dia merupakan salah satu dari orang yang beruntung kalau menurutku ya. Makanya sahabat edukasi, nanti kita dengar kisah inspiratif dari perempuan ini. Nah, kira-kira bagaimana ya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Segala cinta dan duka, kuatkan semua persahabatan.
Republik Indonesia. Selamat siang, kakek. Selamat siang, Cung. Ada yang bisa saya bantu? Kakek mau tanya biaya kursus bahasa Inggris. Oh, biaya kursus. Untuk kelas reguler, 250.000 per bulan. Kelas conversation, 750.000 per bulan. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang mau kursus, kek? Cucu? Ya, untuk kakek dong. Hah? Kakek? Iya. Kakek-kakek mau ikut kursus. Apa salahnya? Belajar tidak mengenal usia. Nama saya MB Senur. Saya cuma berpesan kepada adik-adik pendengar Suara Edukasi agar rajin belajar, jangan terlalu asik nonton televisi, tapi juga dengarkan radio, terutama radio yang bermanfaat supaya mendapatkan informasi hiburan yang berguna. Dan itu adalah radio yang salah satunya di Suara Edukasi ini. Selamat mendengarkan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Ayahku adalah sosok yang sederhana, kawan. Juga laki-laki itu menurutku adalah laki-laki kebanyakan. Kau akan menjumpai laki-laki seperti ayahku sedang duduk termangu menanti kapan penumpang akan naik di angkotnya. Kau juga mungkin sering menyaksikan ayahku sedang asyik menawarkan jasa kepada orang-orang untuk mengangkut barangnya ke bus kota. Atau kau sering menyaksikan ayahku repot mengatur para pengguna lalu lintas yang membandel agar jalanan tidak semrawut. Ya, itulah gambaranku tentang ayah. Laki-laki yang sewaktu masih kecil, ada sesuatu yang sangat aku sukai dari ayahku, yaitu setiap kali aku sebelum tidur, ayah selalu mengisahkan kepadaku tokoh-tokoh kepahlawanan. Kegemaran ayah adalah usai bekerja bukan seperti lelaki tukang beca lain mengadu untung di pinggir jalan dengan mengkocok kartu, menghabiskan uang di warungnya Bude Inem, atau sibuk menggodai para janda yang sekali waktu melintas di pasar tempat ayah mangkal. Beca itu adalah sumber penghidupan kami sekeluarga, dan beca itu sangat-sangat dirawat oleh ayah. Nah, usai bekerja, ayah biasanya pulang malam hari, tetapi tak ketinggalan. Setiap pulang, ayah selalu mengusahakan agar kita semua, anak-anaknya, waktu itu aku masih kecil, berkumpul di ruang tengah rumah kami yang sempit itu, dan ayah akan menceritakan pengalaman kerja selama seharian. Apa saja diceritakannya sambil asik menikmati hidangan yang dimasak oleh ibu. Nah, kebiasaan ayah juga yang membuatku salut adalah sambil istirahat bekerja tadi, ayah biasanya pinjem koran. Ya, kalau ada untung lebih, ayah membeli koran di penjual koran terdekat atau di penjual koran langganannya, yaitu Pak Deh Kimo. Selama istirahat itulah ayah membaca koran, membaca apapun, berita-berita, kisah-kisah, iklan-iklan, asalkan membaca. Ayah sadar bahwa ia bukanlah seorang lulusan sarjana, apalagi dokter dan sebagainya, tetapi ia begitu senang membaca karya-karya sarjana ataupun dokter-dokter yang
yang tertulis di koran itu. Kini ayahku sudah tua, kawan. Tenaganya sudah tidak seperti dulu lagi. Seorang yang gagah menggenjot beca bolak-balik dari kawasan yang satu ke kawasan yang lain. Bahkan dulu, ya sekitar 20 tahun yang lalu, ayah mengaku sulit sekali mencari pelanggan karena pada saat itu begitu banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai tukang beca. Sekarang pun ketika anak-anaknya sudah dewasa dan beliau juga sudah tidak mampu mengenjot beca lagi, sering aku melihat ayah duduk termangu, dan ketika aku tanya apa yang dipikirkannya, katanya ia merindukan sekali momen-momen perjuangan ketika beliau menarik beca, dan ketika mendapatkan uang yang cukup beliau pulang dan dinantikan oleh senyum keluarganya. Begitulah ayahku, kawan. Begitulah gambaran sosok ayah buatku. Dan ada satu nasihat yang waktu kecil setelah menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad di perang Badar, ayah berkata seperti ini di telingaku. Dan sampai sekarang aku masih ingat. Ilham, satu yang harus kau ingat tentang perjuangan. Perjuangan itu yang dikenang bukanlah apa yang kau lakukan dalam perjuangan itu. Bukan senjata apa yang kau gunakan. Kalau kamu sekolah, bukan di mana tempat kamu bersekolah, tetapi kamu mendapatkan apa dari perjuanganmu itu, dan orang lain merasakan apa dari perjuanganmu. Makanya kalau kamu sekolah nanti, sekolahlah yang betul, ya. Jangan kamu pikirkan masa depan itu seperti apa, kamu mau jadi apa. Yang terpenting, nikmatilah sekolahmu itu, fokus, dan ingat, jangan main-main dengan sekolah. Nanti kamu bisa gagal dapat cita-cita. Sederhana saja, kawan, nasihat ayah. Tetapi berkat itulah aku setiap hari selalu mempunyai mental bahwa aku tidak akan mengecewakan sang tukang beca. Aku tidak akan mengecewakan sang pengatur lalu lintas, dan aku tidak akan mengecewakan seorang penutur cerita yang mengantarkan aku tidur dengan cerita-cerita hebat. Nah, itu saja ya yang aku dapat ceritakan kepadamu, kawan. Semoga kau mendapatkan hikmah. Begitu juga aku. Barangkali kau mau nitip salam kepada ayahku. Nanti akan ku sampaikan. Ayah mendapatkan salam dari orang-orang yang menjumpai ayah setiap hari di jalan-jalan, yang menjumpai ayah setiap hari di warung-warung. Ayah memang tidak terkenal seperti presiden, tetapi akulah nanti yang akan membuat ayah terkenal seperti presiden. Terima kasih. Assalamualaikum.
bertaburan. Berkelap-kelip seumpama intan berlian. Nenek tahu juga ya lagu itu. Nek, kenapa sih bintang berkelap-kelip? Sinarnya itu dari mana? Sebenarnya bintang tidak berkelap-kelip sayang. Sinar bintang itu tetap. Gelombang udara di atmosfer membuat sinarnya berkelok-kelok. Jadi tampak berkelip-kelip sewaktu kita lihat. Bintang juga memiliki sumber cahaya sendiri loh, persis seperti matahari. Sebab matahari kan juga bintang. Bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Wah, seru ya, Nek. Nah, di puncak usianya, bintang akan meledak, menimbulkan cahaya yang sangat terang di angkasa. Namanya supernova. Kapan-kapan kita pergi ke observatorium Bosca di Bandung. Mau tidak? Mau dong, Nek. Asyik. Dunia astronomi atau ilmu bintang memang asik kan sayang? Besok kita belajar lagi ya. Iya, Nek. Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Wow. Tapi nanti aja kita bahas monolognya. Panjang. Aduh. Sedih juga tapi sekarang Kak Sena akan mewawancari atau akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang tak kalah inspiratif dari ayah yang tadi di monolog. Makanya aku tadi bingung, katanya kita membahas tentang wanita, tapi kok monolognya ayah? Ini korelasinya apa? Korelasinya apa kira-kira? Kita tanya saja sama yang satu ya. Mudah-mudahan dia bisa menjawabnya. Oke, kita sapa dulu di sana dengan Assalamualaikum Kak Dani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini adalah Kak Hadianti Ramadhani Ray, ya. Ada Ray-nya di situ. Ray-nya ya. Oh. Kita saat ini akan ngobrol dengan sahabat edukasi Kak Dani. Oh gitu. Iya. Dengan sahabat edukasi. Nah, sahabat edukasi, Kak Dani ini adalah seorang aktivis perempuan tunanetra. Aktivis perempuan. Biasa dia. Wow. Aktivis dia ya. Orang aktivis yang sudah cukup banyak sekali ikut di organisasi disabilitas. Jadi malang melintang begitu maksudmu? Melintang ya. Malang melintang bukan di pinggir jalan atau tengah jalan tapi ya. Itu bahaya banget. Bahaya banget ya. Polisi tidur. Di antaranya adalah dia pernah masih aktif di Young Voice Indonesia. Kemudian Young juga Voice. sekarang sedang aktif juga di PPUA. Apa sih PPUA? Nanti tanya aja deh lagi ya. Oke. Kak Dani bisa disapa dulu nih sahabat edukasinya dengan sedikit bercerita tentang siapa sih Kak Dani ini? Aduh, siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Jadi gimana nih ngenalinnya? Halo, siapa sahabat edukasi ya bilangnya ya? Iya sahabat betul. edukasi. Apa aja yang disebutin nih kenalannya? Terserah, kenalan status juga boleh. Waduh, status. Apa aja nih maksudnya? Oke, kalau nama Hadianti Ramadhani, cukup dipanggil Dani. Terus apa lagi? Kegiatan sehari-hari kalau sekarang selain di Young Voices Indonesia seperti tadi saya sebutkan, juga di PPUA. PPUA itu Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas. Pusat Pemilihan Umum Akses. Jadi satu organisasi disabilitas yang dia bergerak di bidang hak politik penyandang disabilitas. Gitu. Oke. Nah sebentar nih, ini mumpung masih dekat-dekat, masih kita merasakan hawa-hawa pemilu nih. Memang pemilu yang asli itu kalau dipandang oleh PPUA itu seperti apa sih Kak Dani? Pemilu akses itu jadi ketika setiap penyandang disabilitas itu kita punya hak yang sama dengan orang yang tidak disabilitas, yaitu hak untuk memilih, dipilih, dan juga menjadi penyelenggara pemilu. Gitu. Jadi kita terlibat untuk semua bidang itu. Gitu. Tapi kalau untuk silakan sih. Kalau untuk ini, untuk fasilitasnya, gerakan apa sih yang dilakukan oleh PPUA sehingga menciptakan pemilihan akses ini?
Oh gitu. Kalau dari TPUA kita utamanya kerjasamanya kan dengan KPU. Jadi kayak kemarin di pemilu 2014 kemarin ini kita kan menyediakan alat bantu, misalnya alat bantu coblos untuk tunanetra gitu. Terus juga untuk mendorong supaya TPS itu akses untuk semua, termasuk yang berkursi roda gitu. Jadi jangan sampai TPS itu didirikan di tempat-tempat yang katakanlah misalnya berbatu atau rumput-rumput, itu kan kursi roda nggak bisa lewat. Jadi supaya TPS juga akses untuk semua. Terus ada penyediaan template braille untuk pemilih tunanetra misalnya. Terus kemudian kalau teman-teman kemarin lihat juga debat capres di TV, itu ada Pak penerjemah bahasa isyarat di sana. Betul, ada. Di kota kecil di sudut itu ya. Dari usahanya TPUA juga gitu. Oke, makanya tunggu, Ren, maafin ya. Untuk keterlibatan penyandang disabilitas pemilu kemarin bagaimana, Sensei? Kalau pemilu sekarang itu cukup ini ya, bagus banget gitu kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Soalnya mungkin teman-teman juga tahu bahwa kemarin itu kan banyak yang bahkan disabilitas itu terpecah dua untuk membela kedua kandidat kan. Ada yang deklarasi untuk yang nomor 1, ada yang deklarasi untuk mendukung yang nomor 2 gitu. Ya, betul. Ini kalau BPUA menilai ini sebagai satu disabilitas sudah mulai berani untuk terlibat dalam historia politik, karena sebelumnya kan disabilitas kan keluar rumah dia nggak berani. Karena mereka sudah berani keluar terus mengutarakan, saya mau pilih nomor 1, saya mau pilih nomor 2 gitu. Kayak gitu, itu ya udah sampai sejauh itu gitu. Iya. Nah, tadi itu tentang keterlibatan Kak Dani di organisasi PPUA. Iya, sekarang maaf, kita pengen aku tahu tadi nih. keceplosan, Sen. Aku tadi manggil Kak Dani itu Sensei. Nah, aku juga penasaran kenapa panggil Sensei gitu. Ternyata setelah kita intip-intip di Kartunet bahwa Kak Dani ini juga bukan pernah ya. Salah satu penjurusan dulu waktu kuliah dia pernah ngambil jurusan bahasa Jepang. Tunanetra ngambil bahasa Jepang. Dan dia juga mengajar bahasa Jepang loh, pernah dulu di di salah satu yayasan tunanetra. Betul. Nah, ini kita pengen tahu nih Kak Dani, Sensei Dani ya. Kok bisa sih tertarik dengan bahasa Jepang dan gimana cara belajarnya, Sensei? Kenapa? Kok bisa tertarik dengan bahasa Jepang dan proses belajarnya dulu itu gimana? Kan Jepang itu beda ya huruf-hurufnya. Kemudian juga banyak yang berbeda gitu lah ya. Oh iya. Kan karena saya masih low vision gitu, masih kalau huruf-huruf besar itu masih kelihatan. Jadi dulu buku-buku sekolah, buku waktu kuliah juga itu rata-rata fotokopi besar-besar. Punya teknik sendiri. Fotokopi perbesarnya nggak dibawa ke kampus sih. Belajar di rumah aja ya. Itu cara belajarnya gitu. Fotokopi. Terus kalau misalnya ujian, saya juga bilang sama dosen gitu supaya menyediakan fotokopi atau print out yang lebih besar buat saya gitu, dan biasanya dosen ngasih gitu. Jadi bisa ngikutin. Oke. Tapi ada nggak huruf kanji untuk braille? Kanji ada, cuman saya kan nggak belajar di kampus. Oh iya. Kalau di kampus itu nggak ada braille-nya. Kalau di kampus Jepang mungkin ada ya? Iya, ada. Oke, balik ke ini, Sen. Gimana? Apa kayak mau nanya apa nih kayak nih? Masalah PPUA tadi. Untuk penyandang disabilitas sekarang ini, apakah mereka ini aware terhadap perkembangan yang sekarang ini loh tentang presiden? Ya, tentang pemilu ya, tentang presiden sekarang. Apa sejauh mana kalau menurut pengamatan Kak Dani dengan organisasi PPUA keterlibatan disabilitas terkait pemilu sekarang ini nih Kak Dani? Yang 2014 ini. Betul. Iya. Iya, itu tadi. Seperti tadi salah satunya yang saya bilang itu, kalau kemarin mereka kan sudah ikut deklarasi gitu ya, ikut deklarasi untuk nomor 1, ikut deklarasi untuk nomor 2 gitu. Terus juga penyediaan alat bantu ya, penerjemah bahasa isyarat itu waktu di debat capres itu juga sangat membantu kan untuk tunarungu. Jadi mereka juga bisa nerima informasi tentang kandidat presiden itu, dan mereka tahu informasi yang saya mau pilih yang 1 atau nomor 2 gitu kan. Jadi mereka menerima informasi yang setara dengan orang lain untuk menentukan pilihan mereka gitu kan. Gitu. Jadi penyediaan sekarang juga KPU gitu sudah paham gitu bahwa setiap TPS harus ada satu template gitu. Iya. Terlepas dari itu di TPS itu ada tunanetra atau tidak gitu, tapi
harus ada gitu template Satgas TPS gitu. Terus kemudian juga kemarin dengan cerita dari teman-teman waktu habis nyoblos gitu, ada teman yang tunanetra kemudian dia datang ke TPS, ternyata dia belum bilang gitu, nggak selalu kelihatan kalau dia itu tunanetra gitu kan. Tapi ternyata si petugasnya ini langsung tahu gitu, oh kamu butuh template braille, dia dikasih template braille-nya, dia dikasih tahu cara menggunakannya dan segala macam gitu. Jadi temen gue cuma sempat, oh ternyata petugasnya sudah paham gitu kebutuhan dia gitu. Jadi sosialisasinya sudah cukup bagus sih. Oke. Nah, selain terlibat di organisasi yang berkaitan dengan disabilitas, saat ini Kak Dani, apa sih sebetulnya yang paling diminati atau yang sering dilakukan oleh Kak Dani untuk membantu kawan-kawan disabilitas, khususnya kaum perempuan itu Kak Dani? Selain aktif di organisasi. Kalau untuk spesifik perempuan sih sejauh ini sebetulnya belum ya, cuman memang kalau belakangan ini keterlibatannya yang aktif untuk hak-hak disabilitas itu memang banyak yang aktivisnya perempuan gitu. Itu aja sih. Tapi kalau untuk fokus ke hak-hak yang disabilitas perempuan dengan disabilitas, sebenarnya saya belum terlalu terlibat jauh ke situ gitu. Jadi masih disebut hanya perwakilan, mungkin perwakilan dari perempuan disabilitas aja gitu, untuk mendorongnya banyak ke urusan politik sama ke tadi yang disabilitas. Oke, nah itu kira-kira sahabat edukasi bahwa Sensei Dani ini ternyata Sensei Dani. Waduh. Jadi ingat gurunya lagi. Kak Dani ya, bahwa beliau ini meskipun seorang tunanetra dan seorang tunanetra perempuan, tetapi mempunyai rasa etika sosial yang tinggi sehingga beliau pikir wah, pemilu ini kan salah satu akses demokrasi yang sangat penting, vital. Iya, kita juga punya hak gitu ya. Bagaimana kalau tunanetra dan disabilitas lain tidak bisa menikmati berdemokrasi kalau fasilitas saja nggak akses. Nah, makanya Kak Dani dan teman-temannya di PPUA, Pusat Pemilu Umum Akses. Pusat Pemilihan Umum Akses. Nah, ya, Pusat Pemilihan Umum Akses. Itu berjuang bagaimana caranya agar KPU dan lembaga-lembaga pemilu lainnya dapat diakses atau dapat juga berguna, bermanfaat bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ya, aku penasaran nih Sen. Menurut Kak Dani, pendapat Kak Dani nih ya, bagaimana sih mereka para penyandang disabilitas ini, khususnya yang para wanita gitu loh ya? Apakah mereka ini sudah merdeka ataukah belum gitu loh? Maksudnya kalau perempuan disabilitas gitu ya? Kontribusinya bagi masyarakat gitu. Kontribusinya gitu. Gini, jadi kalau disabilitas itu kan di Indonesia masih banyak diskriminasi. Tapi kalau namanya perempuan disabilitas itu diskriminasinya ganda, berlapis gitu. Karena selain disabilitas, karena mereka juga sering didiskriminasi karena perempuan nih, gitu. Karena orang lebih banyak sekarang misalnya laki-laki. Ya, maaf sahabat edukasi, ini ada kesalahan teknis. Sebentar kita hubungi lagi nih ya. Aduh, agak-agak ini. Nah, tapi ini yang menarik Kak Satrio ya. Coba nanti kita coba hubungi lagi Kak Dani. Cek. Halo? Oh, belum putus. Coba di loudspeaker ya. Cek. Sensei? Cek. Iya. Halo Kak Dani? Iya, halo. Ya, masih. Boleh dilanjut. Bagaimana nanti keterlibatan perempuan disabilitas dengan masyarakat? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana Kak Dani? Ya, gini. Jadi kalau perempuan dengan disabilitas itu dari ya, berlapis. Itu karena selain karena disabilitasnya juga didiskriminasi karena perempuannya, gitu, karena sering kekerasan gitu ya, misalnya dalam organisasi gitu. Oke, sebentar. Halo, Kak Dani?
cek. Iya, nanti kita sambung dulu ya nih, mau kita ada perbaikan teknis dulu. Oke, sambil kita menunggu perbaikan teknis, kita simak dulu yang satu ini. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Sahabat edukasi, pernahkah mendengar komposisi tadi? Pengubahnya adalah seorang anak jenius asal kota garam, Salzburg, Austria. Siapakah dia? Lahir pada tanggal 27 Januari
1756. Antara usia 3 sampai 6 tahun, ia mampu menyerap seluruh pelajaran musiknya dengan cepat. Ia juga mahir memainkan piano dengan sebuah komposisi lengkap di usianya itu. Anak ajaib ini benar-benar komposer jenius. Sewaktu teman-temannya baru belajar membaca notasi balok di kelas 2 SD, ia sudah menciptakan simfoni pertamanya. Dialah komponis yang mampu mengubah karya rumit tanpa perlu merevisi satu nada pun. Di akhir hayatnya pada usia 35 tahun, ia telah menghasilkan lebih dari 600 karya, meliputi sonata, konserto, simfoni, hingga opera. Dialah satu dari jutaan anak berbakat dunia. Dia adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Demikian tadi rangkaian kisah anak-anak berbakat dunia, persembahan Suara Edukasi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dah. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, share dengan Kak Dani. Tapi ya kesimpulannya adalah begini ya, bahwa keterlibatan seorang perempuan dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas, apalagi ini adalah hak yang paling vital, itu pemilu yang belum lama ini kita lewatkan ya, bahwa suara perempuan pun sangat dibutuhkan sebetulnya, karena 30% suara di DPR pun, di wakil-wakil rakyat adalah 30%-nya suara wanita. Perempuan, wanita. Nah, sedangkan bagaimana kalau perempuan disabilitas saat ini belum menyuarakan suaranya? Bagaimana hak-haknya sebagai seorang perempuan bisa terpenuhi, seperti fasilitas kerja, kuliah, dan sebagainya. Makanya kita sebagai masyarakat disabilitas harus kerjasama. Nah, bahu-membahu, perempuannya, ya prianya, ya mahasiswa-mahasiswa, anak-anaknya, bahu-membahu agar kita bisa menyuarakan aspirasi di pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Kak Dani tadi dengan bergabung di PPUA. Ya, bukan hanya Kak Dani saja ya, Sena ya, wanita disabilitas yang mencoba untuk bangkit dan ternyata sukses ya. Masih banyak lagi di luar sana para wanita-wanita penyandang disabilitas yang luar biasa. Ya. Dan ini juga bisa jadi pelajaran nih buat Kak Sena, Kak Satrio dan yang lainnya juga, bahwa di Indonesia ini, karena kita baru seumur jagung merdekanya ya, 69 tahun. Jagung umurnya 100 hari loh. Hah? Iya, 100 hari. Loh, kok kayak ilmiah. Tapi begini, artinya kayak wajar apabila kita memang belum terlalu matang untuk membangun bangsa ini. Tapi dengan kondisi kita yang sekarang, fasilitas lengkap, teknologi canggih, wah, apakah kita harus kalah dengan orang-orang pahlawan dulu yang dengan fasilitas terbatas, tetapi beliau gigih memperjuangkan agar Indonesia ini bisa mengibarkan sangsaka merah putih? Harusnya sih ya lebih dari yang para pendahulunya ya. Tapi kalau pendahulu kita bisa membuat negara kita merdeka, kita harus membuat negara kita maju. Begitu. Tapi seperti yang kita lihat ini ya, sepertinya memang harus banyak yang kita kerjakan. Betul sekali. Nah, tapi anyway, kita masih terus ya Sen ya, berjuang dan berusaha. Bahu-membahu seperti kata Kayo tadi. Nah, sahabat edukasi, setelah azan asar ini jangan kemana-mana dulu, karena ada yang spesial dan Kak Satrio akan menampilkan seni yang spesial. Nah, ini jarang-jarang nih seni ini ditampilkan oleh para tunanetra ya. Nanti apa ya kira-kira seninya Kak Sena dan Kak Yoyo?
tema apa yang dibahas nih setelah kita tadi ngobrol-ngobrol tentang keaktifan seorang perempuan dalam membangun disabilitas? Jujur aku jadi deg-degan. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Pak Agus, ada apa, Bu? Begini, Pak. Ini ya ide saya sih. Bagaimana kalau sekolah kita mengadakan study tour ke Pustekom? Wah, bagus juga itu, Bu. Tapi apa ya Pustekom itu? Pak Agus teh, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Tempatnya segala model pendidikan di Indonesia. Komplit, Pak. Pustekom? Sama atuh ide kita ya, Bu. Anak-anak pasti setuju. Ikut-ikutan saja Bapak teh. Tolong buatkan surat maksud kunjungan sekolah kita, Pak. Alamatnya, Bu? Jalan R.E. Marta Dinata, Ciputat, Banten. Pustekom dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, ruang presentasi, ruang training, studio radio, studio televisi, studio multimedia, dan perpustakaan media. Di Pustekom ada televisi edukasi. Di Pustekom ada radio edukasi. Di Pustekom ada banyak lagi. Pustekom, lembaga unggulan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Terdepan dalam pendidikan. Kami siap dan selalu siap. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Begitu sederhana penampilan wanita itu. Teringat aku pada saat kecil dulu. Betapa lembut belai kasih sayang melalui tangan halusnya itu. Walaupun kadang aku merasa telah banyak menjadi beban. Dan tentu saja tangisanku yang rewel dan terkadang permintaanku yang tidak masuk akal seringkali menyusahkan. Ikhlas darinya membuatku merasa tenang dan bahagia. Kalaupun kadang-kadang aku sering membuat ia kesal, tetapi wanita itu tidak pernah menunjukkan sedikit pun kekesalannya padaku. Entah, mungkin di dalam hatinya ada rasa gundah, gelisah, bahkan marah. Tapi sepertinya dia begitu pandai menahan perasaannya itu. Dan pula aku sering merasa bersalah karena kalau menyaksikan betapa ia setia, ikhlas, meskipun aku sering membuatnya jengkel. Dan saat malam tiba, aku sering mendengar tangisannya saat beliau sedang sendiri. Mungkin ibu sedang berdoa, mungkin ibu sedang bersedih, atau ibu sedang mengadu kepada Tuhan agar aku, anak yang susah payah dilahirkannya, dibesarkannya, kelak bukan hanya tidak akan mengecewakannya, tetapi menjadi anak yang mampu meraih masa depannya dengan sempurna. Aku jadi berpikir,
Apa yang bisa aku perbuat untuk membalas segala jasanya itu? Haruskah aku berbakti seumur hidupku? Tetapi apakah hidupku akan mampu berbakti sampai ibu tiada nanti? Aku pernah membayangkan suatu saat aku mengajak dia berjalan-jalan, kemudian aku gandeng tangannya dan kukatakan kepadanya, "Ibu, inilah hasil jerih payahmu, inilah hasil dari air susumu." Dan aku membayangkan ibu tersenyum seraya mengusap ubun-ubunku, dan kami bersama naik podium. Inilah ibu anakmu yang susah payah kau besarkan, kini telah menjadi orang sukses, ibu. Ya, tapi itu hanya masih angan-angan dan hayalan. Sementara aku sadar, saat ini aku belum bisa berbuat apa-apa untuk membalas jasanya itu. Yang terpenting buatku sekarang adalah bagaimana ketika aku pulang sekolah, ketika aku pulang belajar, aku bisa membangkitkan senyum di bibir ibu dan bisa merasakan kembali aktivitas sederhana, pelayan sederhana, dan yang terpenting adalah masakannya yang enak itu. Aku bertekad tidak akan pernah membuatnya meneteskan air mata, meskipun hanya setetes. Kalaupun air mata ibu harus menetes, janganlah itu luka buatnya, tetapi itu adalah suatu kebanggaan buatku, buat ibu, buat keluarga. Ibu, inilah aku, anakmu. Ibu, aku doakan selalu semoga Tuhan merahmatimu dan usiamu panjang selalu sampai kita nanti, dan aku mampu menunjukkan bahwa aku akan berhasil berkat asuhan ibu. Doakan aku, ibu, semoga hayalanku kelak akan menjadi sebuah kenyataan. Dan ibulah saksi pertama dari kesuksesanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adik-adik, dalam tur kunjungan ke Pustekom, sekarang kita sudah sampai di studio Suara Edukasi. Oke adik-adik, selamat datang di Radio Suara Edukasi. Suara Edukasi mengudara dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore pada gelombang 1440 AM. Setelah itu diteruskan siaran streamingnya sampai jam 6 pagi. Acaranya apa aja, Kak? Programnya ada Ayo Belajar, ada Sapa Edu, ada Info Edukasi, ada Dongeng, dan masih banyak lagi program pendidikan lainnya. Ini baru radio yang pas buat anak sekolah. Wajib denger nih. Di mana lagi, Kak, kita bisa mendengarkan Suara Edukasi? Suara Edukasi juga bisa didengarkan kok melalui streaming, yaitu di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Atau adik-adik yang memiliki ponsel juga bisa diakses streamingnya, yaitu di bb.suaraedukasi.com. Wah, komplit. Serasa punya radio sendiri. Gampang lagi aksesnya. Ayo, manfaatkan siaran Suara Edukasi sebagai teman belajar yang menyenangkan. Mari mendengar sambil belajar bersama kami di Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya itulah tadi. Monolog, bukan monolog sih, puisi ya. Puisi berantai. Yang sudah hampir lenyap di muka bumi Indonesia. Tadi apa ya, spontan ya? Spontan banget dan yang ada di pikiran aja. Ya, yang ada di pikiran Kak Sena dan Kak Satrio. Aduh. Bagaimana kami mengaktualisasikan pikiran kami tentang ibu masing-masing. Dan tapi kalau kata kalian tadi ibunya apa tadi katanya? Apa yang mana? Ibunya itu kayak kalau tiap malam apa? Menangis. Nangis. Emang sering tahajud mungkin ya? Yang jelas aku pernah melihatnya lah. Oh, itu karena sebuah kesalahan apa gimana? Nah, karena itu memikirkan, aduh Satrio anaknya badung banget. Ya. Tapi memang gini, nggak lepas juga bahwa kemerdekaan kita, itu tadi ya peranan seorang perempuan ya. Betul. Ya. Bagaimana seorang Soekarno memiliki salah satu istri banyak istri. Ya karena istrinya banyak ya. Tapi yang paling berperan itu Ibu Fatmawati ya. Ibu Fatma dan satu lagi Ibu Inggit. Ibu Inggit. Ibu Inggit ada di sini. Mirip ya. Aku langsung lihat ke belakang. Ke belakang. Itu bukan Ibu Inggit, Ibu Azri itu. Baik. Jadi memang Ibu Inggit itu ternyata walaupun sejarah itu jarang yang ingat ya. Kan yang lebih terkenal adalah Ibu Fatma, penjahit bendera merah putih. Iya. Kemudian siapa lagi tuh istrinya Bang Karno ibunya Pak fotografer yang mengabadikan teks mengabadikan detik-detik proklamasi itu. Saya tahu nggak? Siapa? Soalnya kalau foto itu tidak ada, maka tidak ada bukti otentik bahwa Indonesia merdeka. Tahu nggak? Dan foto itu ada di buku-buku sejarah anak-anak mulai dari anak SD, SMP sampai SMA. Ayo. Bukan Bang Charlie, bukan. Nah, itu ada 2 orang. Azri bukan sih? Bukan juga ya? Ya karena mungkin dia yang sering pegang kamera moto-moto kita ya. Tapi bukan dia. Siapa? Selfie. Siapa kayak? Jangan Kak Satria juga lupa lagi. Itu kakak adik bersaudara. Namanya Alex Mendur dan Franz Mendur. Nah, itu fotonya doang yang dikenali sejarah, tapi orangnya jarang yang tahu ya. Sekarang diabadikan kalau nikahan tuh di depan tuh diabadikan tuh. Janur. Jauh sekali. Jauh. Tapi memang ya bahwa tidak lepas juga dari seorang penggerak perempuan disabilitas bahwa mulai sekarang bercanda mulu di depannya. Aku operatornya ikut eksis juga. Mulai sekarang bahwa kita tidak harus melulu saling menjaga jarak, kemudian juga tidak harus melulu dengan kondisi politik yang sekarang ini. Ya. Kemudian juga dengan apapun fenomena sekarang ini bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia tidak lupa pesan dari Kartunet harus saling toleransi dan bahu-membahu membangun bangsa. Tidak lepas dari dia seorang disabilitas ataupun bukan. Atau bukan. Iya.
termasuk perempuan. Nah, kita membahas tentang monolog kita nih sekaitan dengan sastra. Iya, mentang-mentang tadi sudah berpuisi dan sekarang kan beralih lagi ke sastra. Iyalah. Tentang ayah nih. Tadi monolog pertama ya. Monolog pertama ayah. Iya. Kita juga punya ayah punya bapak bangsa tersendiri kita nih. Bapak bangsa? Iya, bapak bangsa. Sopo? Siapa bapak pendidikan kita? Sebentar, Ki Hajar Dewantara. Toro. Kalau bapak nasional kita siapa? Bapak nasional? Ya. Ada bapak pembangunan. Siapa bapak pembangunan? Soeharto. Ya. Bapak nasional kita. Sopo? Siapa? Bapak nasional. Ayo, keluhnya 1908. 1908. Ya. Kalau tidak salah ya? Ya. Bung Tomo. Nah, itu bapak nasional, jangan salah karena Bapak Koperasi. Bapak Koperasi. Muhammad Hatta. Bapak penerbang Indonesia. Pak Habibie. Bapak Habibie. Oh, bukan siapa. Pak Habibie bapak pesawat ya. Siapa bapak penerbangan nasional? Bapak penerbang nasional. Halim, Pak Halim. Siapa ya bapak penerbangan Indonesia? Bapak penerbangan siapa? Bapak. Menguji pengetahuan penyiarnya. Aduh. Oh, ini Adi Sucipto. Nah, kita wawancara operator kita nih, jangan gitu. Bang Charlie, kenapa Adi Sucipto disebut sebagai bapak penerbangan nasional? Wikipedia yang menjawab. Bisa banget nih. Om Wiki yang menjawab. Om Wiki. Oke. Abis ini kita mau menampilkan karya sastra apa lagi? Tadi kan monolog dan puisi. Puisi berantai. Tahu nggak keajaiban monolog dan puisi era-era kemerdekaan? What? Oh, what is this? Bahwa orang-orang seperti Khairul Anwar, sih? Khairul Anwar, terus Topik Ismail, dan W.S. Renda dan sebagainya. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan pernah tahu perjuangan pahlawan itu seperti apa. Secara dulu nggak ada video, secara dulu juga foto juga jarang kan? Sebentar, bukankah mereka hanya menulis puisi dan berkata-kata? Lewat kata-kata itulah kita jadi tahu kondisi apa yang dialami oleh para pahlawan kita dulu. Kayaknya menarik nih. Contoh, gimana kita tahu tentang peristiwa PKI kalau tanpa sastranya Taufik Ismail tentang pemberian bunga kepada mahasiswa yang tewas pada waktu itu. Sebentar. Yang mana tuh? Kalau tak salah itu sebuah puisi. Taufik Ismail ya? Ya, Taufik Ismail. Sebentar. Ya, judulnya apa? Pemberian bunga ya? Ya. Gerbang Bekasi bukan? Baru lewat kata-kata saja kita sudah tahu bahwa itu sebuah peristiwa yang waktu itu sedang kisruh-kisruhnya ya. Musim-musimnya PKI. Iya. Tentang apa lagi? Bagaimana kita tahu tentang proklamasi? Proklamasi kalau nggak ditulis oleh sastrawan-sastrawan kayak Pramudia Anantatur, itu kan menceritakan tentang era-era proklamasi seperti contohnya di tepi Kali Bekasi. Aku belum baca tuh. Udah hilang tuh karya, udah hilang. Yang ku tahu Pramudia Anantatur itu tetraloginya itu ya. Bumi Manusia ya? Itu tentang penjajahan. Oh iya. Makanya kita harus menghargai sastra dan kita juga harus berusaha belajar sastra. Kalaupun kita tidak menceritakan secara langsung kepada anak cucu kita, paling tidak kita menceritakan tentang lewat sebuah buku. Kalau kita nanti monolog tentang perjuangan, Kayo berani nggak? Kayak tadi lagi. Tentang perjuangan. Ya. Seperti tadi. Oke. Kita bayangkan kita adalah seorang prajurit, oke? Oke. Setuju? Setuju. Tapi kita simak dulu yang satu ini. Nanti di akhir-akhir kita akan menampilkan sesuatu yang spektakuler. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Waktu
Bagaimana ya pronunciation-nya? Benar apa salah ya? Selamat siang, Bu Rina. Siang. Pak Budi. Sibuk apa ini? Seperti biasa, learning English. Bagaimana ya cara belajar berbahasa Inggris tapi tanpa meninggalkan tugas mengajar saya? Ikut diklat saja, Bu, lewat distance learning. Diklat apa itu? Pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris yang diikuti oleh guru SD secara jarak jauh. Wah, menarik sekali. Tapi bagaimana kegiatan pembelajarannya, Pak? Kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan cara belajar mandiri, tutorial tatap muka, dan ada praktek mengajarnya, Bu. Sehingga Bu Rina masih bisa mengajar seperti biasanya. Lah, ini yang saya perlukan. Mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan mengikuti Diklat Bahasa Inggris Sistem Jarak Jauh. Saya Aris Utomo, pemimpin redaksi RCTI. Saya ingin menyampaikan bahwa dengarkanlah radio pendidikan Suara Edukasi yang dikelola oleh Pustekom, karena ini akan memberikan manfaat khususnya pendidikan melalui radio bagi Anda. Terima kasih. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Selamat pagi Ibu Niken yang cantik. Idih, Pak Karto apaan sih? Pak Karto ceria banget. Saya kan memang selalu ceria. Oh iya, saya dengar Pak Karto punya rumah baru loh. Bu Sri, kata siapa? Ya, kata Pak Kepala Sekolah. Oh iya? Tapi wajar sih, Pak Karto kan banyak warisan. Wah. Ada apa ini? Itu Pak Karto punya rumah baru. Itu Bu Sri dan Bu Niken mau juga. Ya mau lah Pak. Siapa yang tidak mau punya rumah? Pak Karto, Bu Sri dan Bu Niken juga mau. Bagi-bagi dong infonya. Oh tentu Pak. Rumah saya adalah rumah belajar loh. Hah? Rumah belajar? Iya, alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Pohon-pohon berkisah tentang seorang pahlawan berjalan tertatih dengan luka tembak di kakinya. Tatkala itu perang berkecamuk amat dahsyatnya. Revolusi membahana demi terucapnya sebuah kata merdeka. Namun luka tembak itu seperti membuat penghalang dia dengan tujuannya. Dentum senapan, meriam, dan drum mesin tank memang bukan suatu halangan, tetapi luka tembak itu bukan berkurang, malah peluru-peluru itu menghujani tubuhnya satu persatu. Ia jatuh, terjerembab di atas tanah yang dihiasi dengan rumputan.
plus darah-darah yang berceceran, tetapi ia bangkit terus. Pohon-pohon juga berkisah bahwa ia berusaha merangkak dengan satu tujuan, aku harus mati dan membawa sebanyak mungkin para penjajah yang telah menjajah negeriku ratusan tahun lamanya. Ia memang tahu bahwa ia akan mati, tetapi kematiannya tidak ingin dipersembahkan dengan sia-sia. Kelak anak cucu dan masyarakat negeri ini harus mengenangnya dengan seorang pahlawan tanpa tanda jasa, dengan pahlawan yang tidak sia-sia, dan luka tembak ini bukanlah luka tembak sembarangan. Karena itu dia berusaha bangkit kembali, berjalan. Tertatih-tatih ia menghampiri sebuah tank Belanda dengan perbekalan granat di tangannya. Dengan tangan gemetar dilemparkan granat itu. Tank Belanda ludes. Ledakan itu terdengar kemana-mana. Dan pahlawan itu pun seorang lelaki dengan luka tembak hampir di sekujur tubuhnya, menyisakan nafas terakhir di tengah puing-puing tank Belanda. Api berkobar. Begitu juga dengan semangat para pejuang yang masih hidup. Mereka terkejut karena satu-satunya tank Belanda dengan persenjataan lengkap harus meledak dengan sia-sia, dan mereka tidak pernah tahu siapa yang meledakkan tank itu. Memang mereka tak pernah tahu. Tetapi pohon-pohon berkisah, pohon-pohon bercerita. Tuhan dan segenap makhluknya mencatat laki-laki sederhana itu dengan luka tembak di tubuhnya itu lah yang telah menyelamatkan para pahlawan revolusi, dan Belanda pun harus takluk di tangan mereka. Biarlah jasadnya remuk, biarlah dia tidak dikenali. Yang terpenting adalah Belanda terusir dari negeri pertiwi yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia persembahan terakhir dari kawan-kawan Kartunet. Akhirnya deg-degan Sen. Oke, sahabat Kartunet, sahabat Kartu. Loh, sahabat edukasi. Iya benar, ya, sahabat Kartunet juga. Sahabat Kartunet juga deh. Sahabat edukasi, monolog demi monolog karya-karya sastra telah kita sampaikan. Kata-kata telah terucap. Tetapi sungguh kami tidak mengharapkan pujian dan tidak berharap belum Mas Charlie, belum. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai Agustus ini sebagai bulan kemerdekaan. Ya. Bukan perlombaan, kemudian juga bukan hanya happy dan sebagainya. Tetapi selama setahun ke depan, prestasi apa yang kita harus capai melebihi prestasi para pahlawan kita. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan untuk generasi masa depan, betul? Yops, jangan sampai kita semua ini terpenjara, terbelenggu oleh masa muda kita yang cenderung negatif. Ya, sambung lagi. Loh kok terus-terusan ini? Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kemudian juga apabila materi pada hari ini kurang memuaskan, tetapi kami berusaha menyampaikan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat pada siaran pada hari ini. Betul. Dari Kak Sena sekian. Kak Dan Sena sih Kartunetnya nggak dibawa. Apanya? Oh iya. Terima kasih ya telah mendengarkan siaran Kartunet bersama Suara Edukasi. Belibet. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi.